Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini di mana kami masih diberi waktu untuk belajar kebenaran. Sehingga seluruh hidup kami boleh menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Mohon berkati persekutuan doa Lumajang akan mendatangkan banyak jiwa. Juga mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya ingatkan, nanti di akhir pemberitaan firman kita akan adakan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu silakan bersiap-siap. Roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur, boleh diganti dengan teh, ya. Oke, topik kita pada pagi ini adalah agen surga. Istilah ini terdengar asing ya, tidak pernah dikhotbahkan, ya. Tapi kita perlu ingat bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berjanji, waktu itu manusia masih ada di Eden. Jatuh dalam dosa masih di Eden, Tuhan langsung menghukum sekaligus memberikan janji, sekaligus memproklamasikan pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan berjanji akan mengirimkan satu pribadi yang menjadi perwakilan dari surga. Satu-satunya perwakilan dari surga ketika itu. Agen surgawi. Yang akan meremukkan kepala si ular. Bapak Ibu harus belajar Alkitab itu harus lengkap. Saya lihat banyak sekali hari-hari ini orang tidak peduli sama Alkitab. Kalau khotbah itu suka-suka sendiri, pakai pikirannya sendiri. Itu sebabnya banyak korbannya. Termasuk ibu-ibu semua ini korban dari pengajaran yang tidak tepat. Nanti coba kita lihat ya di mana tidak tepatnya. Tuhan berjanji mengirimkan satu agen surgawi, anak tunggalnya sendiri. Kejadian 3 ayat 15. Mari kita baca. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, masih di Eden, langsung Tuhan mengatakan demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau di situ ular. Antara si ular dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada beberapa poin di sini yang Bapak Ibu perlu tahu. Ayat ini sejak awal zaman gereja mula-mula sudah sangat terkenal. Tapi hari-hari ini jarang dibaca karena orang tidak mengerti apa artinya. Beberapa bapak gereja, salah satunya Irenaeus, ya, mengatakan ayat ini sebenarnya adalah disebut proto-evangelium. Proto-evangelium itu artinya kabar baik yang pertama atau Injil yang pertama. Mengapa? Karena harusnya manusia itu binasa. Tapi Tuhan menjanjikan melalui keturunan perempuan ini, keturunan Hawa maksudnya, akan bermusuhan terus dengan si iblis. Dan keturunan Hawa itu akan meremukkan kepala si iblis. Akan membinasakan. Tetapi si iblis akan meremukkan tumitnya. Itu menggambarkan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Diremukkan tumitnya. Tapi si iblis kalah, dibinasakan. Ini adalah proklamasi yang paling pertama kali atau nubuatan yang paling pertama di Alkitab. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ada satu pribadi, satu agen yang dikirim dari surga. Tuhan Yesus.
Satu-satunya, tidak ada yang lain. Kalau Tuhan Yesus kalah, habis seluruh alam semesta jagat raya ini. Allah Bapa mengirim anaknya yang tunggal. Untuk apa? Misinya apa dikirim dari surga? Penyelamatan umat manusia. Kita semua sudah tahu tentang hal ini. Ya, kita baca dulu Yohanes 3 ayat 13. Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ada orang yang mengajarkan demikian. Salah ayat ini. Yang naik ke surga ada Henok, Elia, gitu. Itulah kalau orang tidak membaca Alkitab secara benar, akan sampai pada kesimpulan yang salah. Dunia ini kacau balau. Saya lihat khotbah-khotbah itu salah banyak sekali. Akibatnya jemaat jadi korban. Tidak jadi manusia luar biasa. Kalau ditanya apa kabar, luar biasa. Mulutnya doang yang luar biasa. Buktinya tidak ada. Dari dulu begitu-begitu saja yang dibicarakan. Ya. Ayat Alkitab itu tidak mungkin salah. Kalau baca itu yang lengkap. Tidak ada seorang pun yang telah ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kok cerita tentang Henok dan sebagainya? Henok itu kan naik di surga, diangkat Tuhan, tidak pernah turun dari surga. Kalau ini memang asalnya dari surga. Ya, harus benar kalau baca Alkitab itu. Ada lagi yang mengatakan sebenarnya Elia itu belum ke surga. Diangkat ke langit itu belum, tapi pindah ke bagian bumi lain. Yang ngarang-ngarang begitu banyak. Aduh. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sudah sering kita dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu kalau membaca ayat ini, kasih Allah. Siapa itu Allah di situ? Tentu saja Bapa. Sederhana bukan? Tapi herannya banyak pengkhotbah berpikir bahwa Yesus itu ya Bapa. Nggak tahu ya, di antara Bapak Ibu ada yang berpikir gitu nggak? Yesus itu ya Bapa, Pak. Gitu. Yesus itu berbeda dengan Bapa. 3 tapi 1. 3 bukan 1. Ya. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, maksudnya kepada manusia, seluruh manusia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan Dia sendiri yang menjelma jadi manusia, tapi anaknya yang tunggal. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayanya bagaimana? Percaya dengan mulut? Bukan. Banyak sekali gereja mengajarkan jika engkau mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, maka kau selamat. Lah kok gampang bener selamat? Ngaku dengan mulut lalu selamat. Lidah tak bertulang. Gampang bener orang mengaku percaya. Tapi perbuatannya menggambarkan, menunjukkan bahwa dia tidak percaya Tuhan. Banyak sekali orang mencari Tuhan karena berkat. Itu tidak percaya Tuhan tuh namanya. Kalau percaya itu menyerahkan diri kepada yang dipercayainya. Untuk dipakainya. Bukan kita memanfaatkan kuasa Tuhan. Kalau perlu sesuatu klaim janjinya. Ajaran-ajaran rusak begitu itu merusak cara berpikir manusia. Seolah-olah kita semua punya hak untuk mengklaim Tuhan. Tidak ada itu di Alkitab. Pikiran manusia itu. Tuhanlah yang mengklaim kita. Bukan kita yang klaim Tuhan. Bapak Ibu, kalau memang mau belajar ya, dengarkan kebenaran ini. Makanya kita semua sering disesat-sesatkan oleh gereja-gereja besar itu. Karena mereka nggak mau ngajarin yang benar. Jadi kalau kita benar disesat-sesatkan. Coba kalau mau jujur, kita bahas satu persatu apa yang kau sesatkan. Padahal kau sendiri yang sesat.
Gitu. Ini bukan lagi marah-marah loh Bapak Ibu, jangan salah mengerti ya. Ini saya lagi menyampaikan kebenaran apa adanya. Kan saya juga nggak bisa paksa Bapak Ibu untuk percaya. Tapi coba dibaca teks Alkitab. Ya. Kita harus lebih takut kepada firman Tuhan dibandingkan siapapun, termasuk gembala di gereja. Gembala itu hanya manusia biasa, seringkali malah memanfaatkan jemaatnya. Hati-hati itu. Kita harus lebih takut Tuhan dan firman-Nya dibanding siapapun di dunia ini. Kecuali kalau dia benar, ya kita harus taat kepada pimpinan. Benar itu. Tapi kalau dalam ketaatan terhadap Tuhan. Tapi kalau menyimpang, tinggalkan dia. Hidup kita itu nanti masing-masing ketemu Tuhan satu-satu, nggak bisa nitip. Jadi kalau ada gembala yang bilang, nanti ku gendeng kau ke surga, itu dia sedang bohong. Dirinya sendiri belum tentu ke surga. Ya, sebab hakimnya Tuhan Yesus. Agen surgawi itu cuma satu, Tuhan Yesus sendiri. Ingat baik-baik, hidup cuma sekali. Kalau orang tidak suka khotbah yang kasar begini, bukan kasar, keras, maka dia tidak suka Tuhan Yesus berarti. Karena Tuhan Yesus kalau khotbah selalu keras. Apalagi terhadap orang yang tidak mau bertobat. Keras sekali Tuhan Yesus. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita baca Yohanes 6 ayat 38. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku di situ siapa? Tuhan Yesus. Dia yang mengutus aku siapa? Allah Bapa. Sederhana begitu aja. Teksnya begitu kok. Ya. Nah, yang luar biasa adalah agen surgawi ini, Tuhan Yesus ini. Yang pertama, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, perubahan akal budi itu tidak bisa terjadi kalau tidak melalui firman Tuhan yang benar. Nggak ada orang didoakan lalu berubah akal budinya, nggak ada. Kalau ada gampang, nggak ada orang minum minyak urapan lalu berubah akal budinya, nggak ada. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Jangan naif, Bapak Ibu. Ya, kalau mau pintar berdoa semalaman, nggak bisa. Pintar belajar. Tuhan jangan diminta untuk melanggar janjinya atau hukum-hukumnya sendiri. Sebab Tuhan menciptakan hukum tabur tuai. Jangan mau dimanfaatkan oleh siapapun. Karena kita nanti berhadapan langsung dengan Tuhan. Karena setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita hidup. Baik atau jahat. Itu jelas firman itu. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk mengerti bahasa sederhana ini. Oke, kita baca Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam kalimat sederhana begini, hendaklah kamu itu berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Dalam kalimat sederhana lain, hendaklah kamu hidup itu punya attitude seperti Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Percuma kau berbahasa roh, punya banyak karunia, kalau attitude-mu tidak seperti Tuhan Yesus. Kalau attitude-mu sama persis dengan orang dunia. Banyak orang itu salah mengejar karunia tapi tidak berbuah hidupnya. Semakin banyak diberi karunia, semakin dituntut lebih banyak buahnya. Itu. Karunia perlu. Tetapi harus berbuah lebih perlu lagi. Banyak orang punya karunia, baru sedikit karunianya, sudah sombong. Sudah memandang yang lain lebih rendah daripada dia. Ini bukannya berbuah malah busuk. Makanya gereja nggak boleh mengajarkan harus mengejar karunia yang ini, yang itu, yang ini. Enggak. Apapun karunia yang diberikan Bapa kepadamu, Tuhan, harus berbuah. Kepada seorang yang bisa dipercaya, ia akan ditambah-tambahkan karunianya.
Begitu hukumnya itu. Bagi yang tidak bisa dipercaya, apa yang ada padanya diangkut sekalian. Gak usah kau. Kau gak bisa jadi agen surgawi. Gak usah kau agen dunia. Itu. Jadi semuanya pilihan ada di tangan kita, saudara Bapak Ibu sekalian. Apakah kita mau jadi agen surgawi atau tidak seperti Tuhan Yesus? Ya, tadi ayat berapa? Baru ayat 5 ya. Kita lanjutkan lagi. Ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, dalam natur Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan itu ya rela loh mengosongkan dirinya. Dengan rela, bukan terpaksa. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa atau natur atau kodrat seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Kalimat ini nggak boleh dipelintir-pelintir. Sama dengan manusia. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus menjadi manusia. Nah, kan banyak ajaran, oh tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Ngarang-ngarang begitu. Padahal kita berkata menjadi sama dengan manusia. Manusia biasa. Mengapa? Karena juru selamat itu harus manusia. Lah kalau ia masih tetap jadi Allah, pura-pura jadi manusia, ia bukan juru selamat. Mana bisa menyelamatkan manusia, bentuknya bukan manusia. Karena Adam yang berdosa harus digantikan dengan Adam juga. Lagi pula kalau ia tetap Allah, lalu kita disuruh nyontoh Allah, mana bisa? Karena ia jadi manusia, maka kita nggak ada alasan untuk tidak bisa menjadi seperti dia. Seperti Tuhan Yesus. Gitu loh, makanya disuruh berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Ya, nanti pasti banyak pertanyaan. Nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Ayat 8, diulang lagi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tentu saja, sebagai manusia di sini pasti tidak sama dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa lahir atas hubungan suami istri. Jadi rohnya berasal dari replikasi dari roh orang tuanya. Tapi kalau Tuhan Yesus bukan hasil hubungan suami istri, tapi ia turun dari surga. Inkarnasi namanya. Masuk ke dalam rahim Maria, menjadi bayi manusia biasa. Tapi ingat, rohnya dari surga. Itu bedanya. Roh Allah, Pak? Iya, roh Allah. Roh anak Allah, tepatnya. Bukan roh Bapak, roh anak Allah, roh Yesus. Jelas ya, semua ya? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ayat 11-nya jelas nih, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kalau ada siapa itu? Orang India itu, Zakir Naik itu. Di mana Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan? Berarti dia bohong. Dia tidak baca Alkitab. Ini cuma salah satu ayat. Yesus Kristus adalah Tuhan. Nanti semua lidah mengaku juga. Jelas ya? Kita itu harus ngerti Alkitab. Karena melawan kejahatan atau iblis itu dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus waktu dicoba iblis, itu terjadi peperangan rohani. Bagaimana caranya? Pakai ayat Alkitab, firman Tuhan. Kalau orang tidak mengerti firman Tuhan, ia gampang dibohongin oleh para pengkhotbah, oleh ajaran lain, dan sebagainya. Iya, karena nggak bisa verifikasi kan, ini bener nggak ya gitu. Diaminkan aja, padahal salah. Cirinya sederhana, kalau hidup Bapak Ibu Saudara sekalian nggak berubah dari dulu, berubahnya sedikit atau nggak ada perubahan, itu firman yang didengar pasti salah itu. Pasti. Meskipun diambil dari Alkitab. Pengertiannya pasti salah.
Karena orang yang mendengar firman yang benar, berapa lama kemudian dia pasti, aku kok berubah ya Pak. Meskipun belum sempurna juga, tapi perubahannya jelas. Pasti. Begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi dari ayat ini, Filipi 2 ayat 5-11 ini, kita bisa mengambil intisarinya bahwa yang maha tinggi mengosongkan diri. Merendahkan dirinya. Lah kalau yang maha tinggi merendahkan diri, kita kok malah banyak yang menyombongkan diri? Kalau yang maha tinggi tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tapi melakukan kehendak Bapaknya. Lah kalau kita malah mengutamakan kepentingan sendiri, kita harus mengutamakan kepentingan Tuhan. Sederhana bukan sebenarnya? Dan ia menjadi manusia biasa, cuma rohnya dari surga. Sampai mati di kayu salib. Artinya kita kalau mau menjadi seperti Tuhan Yesus juga harus mati di kayu salib. Salibkan manusia lamamu, seperti Alkitab bilang. Pikul salibmu setiap hari. Sama, cuma bukan secara fisik begitu. Manusia lama kita yang harus disalibkan. Harus dimatikan. Ya. Kalau kita panggil dia Tuhan, mulai sekarang, berarti kita hamba. Amin ya. Kita akan baca Alkitab, kitab suci lebih banyak ayat-ayatnya. Supaya Bapak Ibu sudah biasa membaca seperti itu. Karena pengertian nggak bisa didapat hanya dari satu ayat. Nanti akibatnya merenungkan sendiri, dipikir-pikir sendiri, diartikan sendiri, suka-suka sendiri. Ya, kita lanjutkan. Ibrani 2 ayat 7-9. Ibrani pasal 2 ayat 7-9. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tuhan Yesus pernah dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu jelas loh. Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Dibaca saja ayat-ayat berikutnya. Karena konteks dekatnya jelas. Ya. Oke. Ini kok rame. Sebentar ya. Oh, sudah. Oke, kita baca Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Siapa itu? Maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan manusia biasa. Harus sama. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ia menggantikan dosanya Adam. Ya, itu syarat utama. Ada manusia yang menggantikan harus manusia. Makanya yang maha tinggi menjadi manusia. Begitu. Ya. Kita baca lagi Ibrani 4 ayat 14. Jadi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Coba Bapak Ibu bayangkan deh. Tuhan Yesus sudah melintasi semua langit. Betapa luar biasanya itu. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kalau Bapak Ibu mau membiasakan berkata-kata yang tepat ya. Yesus itu anak Allah. Bukan gini, Yesus adalah Allah. Nah, benar juga, tapi bukan Allah Bapa, Allah anak. Anak Allah tepatnya. Gitu, jangan dirubah-rubah ya. Jadi imam besar itu yang mewakili, yang menjadi pengantara kita untuk kita ketemu Bapa. Itu maksudnya imam besar. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini jelas kan? Tuhan Yesus sebagai imam besar, agung. Kita semua sebagai imam-imam. Imamat yang raja nih. Jadi untuk kita sampai kepada Bapa, kita membutuhkan imam besar agung kita, Tuhan Yesus.
Tidak bisa kita sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Ya, prinsip-prinsip ini harus dipegang teguh. Hari ini sudah nggak banyak yang mengajar seperti ini. Makanya orang makin lama makin jauh dari Alkitab. Ya, oke. Nah, yang penting adalah ini nih, Bapak Ibu. Ibrani 5 ayat 9. Ibrani pasal 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Tuhan Yesus mencapai kesempurnaannya. Artinya tadinya belum sempurna sebagai manusia. Kan mengosongkan diri. Lalu mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pokok keselamatan, apa itu? Dalam teks asli dipakai kata aitios. Dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan menjadi author. Penggubah. Bagaimana kita kalau mau sempurna, lihatlah Yesus. Hiduplah seperti Yesus hidup. Bukan soal luarnya, model rambutnya, pakaiannya, bukan. Cara berpikir dan cara berperasaannya. Attitude-nya harus seperti Tuhan Yesus. Makanya Alkitab pakai kata phroneo dalam teks asli itu. Pikiran dan perasaan itu teks aslinya cuma satu kata, phroneo. Lebih cocok diterjemahkan attitude. Ya. Nah, itulah agen surga yang dikirim oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus adalah agen surga yang dikirim oleh Bapa di surga. Satu-satunya pengantara. Tidak ada yang lain. Kalau ada ngaku-ngaku yang lain, itu pasti palsu. Sebab Mesias cuma satu. Tuhan Yesus sepanjang sejarah manusia. Nah, yang lebih penting adalah begini, Bapak Ibu, pikirkan baik-baik. Coba renungkan baik-baik. Apa saja yang kita dengar, kita pikirkan. Apa saja yang kita pelajari. Semuanya sia-sia kalau hanya tinggal di pikiran. Kalau tidak ada aplikasinya. Kalau tidak berdampak dalam hidup kita. Kalau Bapa di surga mengirim agen surgawi Tuhan Yesus, dampaknya apa dalam diri kita? Ternyata demikian. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi, Bapa di surga mengutus agen surgawi ke bumi ini, turun ke planet bumi ini. Setelah agen ini memenangkan peperangan rohani itu di kayu salib, sekarang kita pun jadi agen. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Nah, kita jadi agen surgawi, perpanjangan agen surgawi juga. Ini yang tidak dihayati oleh banyak orang. Bahkan banyak yang tidak mengerti bahwa kita itu agen surgawi. Hidup kekristenannya cuma gini, kalau aku butuh tas mewah, aku klaim janjinya. Kalau ngasih persepuluhan, Tuhan kembalikan 100 kali, 60 kali, 30 kali. Nggak jadi agen surgawi. Ikut Tuhan dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Meleset jauh, bukan? Ini benar-benar loh. Ini serius loh. Padahal kita dijadikan agen surgawi, nggak merasa jadi agen surgawi. Waduh, ini namanya sabotase kebenaran. Ini ada pihak-pihak yang jahat mensabotase pekerjaan Tuhan. Supaya jemaat-jemaat orang awam tidak mengerti sebenarnya hidupnya untuk apa. Padahal Tuhan sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Pekerjaan Tuhan memang sudah selesai. Pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai di kayu salib. Apa yang ditugaskan Bapaknya. Tapi pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan banyak manusia belum selesai. Makanya Roh Kudus menemani kita. Makanya kita diutus oleh Tuhan Yesus. Supaya menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Supaya menjadi saksinya Tuhan Yesus. Sebagai, apa ya namanya ya? Kalau perumahan itu rumah contoh. Prototype. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Sekarang kita semua harusnya menjadi agen surga. Mestinya begitu.
Pertanyaannya begini kalau kita masing-masing ditanya. Kan Tuhan mengutus kita. Kau mau diutus atau tidak? Jawab masing-masing. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memang, iya Tuhan aku mau diutus. Jadilah utusan yang benar, jadilah agen yang benar. Kalau nggak mau ya sudah, binasa. Menolak Tuhan kan? Kalau ditanya apakah kita mengasihinya? Kalau iya, lakukan seluruh perintahnya. Apakah engkau mau belajar kepadanya? Tuhan sering mengundang loh. Belajarlah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu berbeban berat, belajar. Aku akan memberikan ketenangan bagimu, kelegaan bagimu, kesegaran jiwa bagimu. Begitu. Apa kau taat kepadanya? Sebab Tuhan menjadi pokok keselamatan atau sumber keselamatan hanya bagi orang yang taat kepadanya. Kita itu agen surgawi yang diutus Tuhan loh. Makanya setiap kita harus mengerti sebagai agen surgawi, misi kita apa hidup ini? Apa misinya? Kita hidup cuma satu kali, mesti punya misi yang benar. Tuhan dahulu datang misinya begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mestinya misi kita hidup juga begitu. Makananku, berkatku adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Begitu. Harusnya misinya itu. Menjadikan banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Menjadi display atau rumah contoh atau prototipe bagi dunia ini. Begini loh harusnya berpikiran dan perasaan sebagai Kristus itu. Seperti Kristus itu begini loh, gitu. Ya, jadilah agen surgawi, jangan jadi agen duniawi. Apalagi agen neraka. Banyak manusia jadi agennya neraka. Hidup cuma sekali, pendek aja, jahatnya minta ampun. Pelitnya minta ampun. Hitung-hitungannya kalau sama Tuhan. Iya, itu karena ajaran yang salah itu. Mempersembahkan kepada Tuhan kok diminta lagi. Itu logika dari mana itu? Sebagai agen surgawi, kualifikasi kita apa? Ada kualifikasinya. Seperti Tuhan Yesus, kualifikasinya apa? Dia tidak pernah berdosa. Kudus. Taat sampai mati. Dia mengasihi orang berdosa. Bayangkan tuh. Nah, kualifikasi kita apa sekarang ini? Kalau mau jadi agen surgawi. Sama. Taat pada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Jadi berkat bagi sesama. Mengasihi orang berdosa. Kalau ada orang yang berdosa, datangin. Selamatkan mereka. Kecuali mereka menolak untuk diselamatkan. Kebaskan debu. Jangan buang-buang waktu. Hidup cuma sekali. Jadilah agen-agen surgawi. Sebenarnya perintah Tuhan sudah jelas. Sama seperti Bapak mengutus aku mengutus kamu sekarang. Kamu itu utusan loh. Kita semua itu utusan loh. Iman itu artinya utusan. Iman itu dalam bahasa Ibrani terdiri dari 3 konsonan. Alef, Mem, Nun. Dari Alef, Mem, Nun bisa menjadi kata yang namanya emunah. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata dalam bahasa Arab, amanah. Kita semua itu dikasih amanah. Kalau memang kau beriman, kau pasti bisa diandalkan, bisa dipercaya untuk menjadi saksi Kristus. Kalau kamu beriman dengan benar, kamu sedang memakai jubah surgawi sebagai agen yang dari surga. Begitu. Jadi fungsi kita di dunia ini sebagai agent of change. Agen pengubah. Yang gelap jadi terang karena kita. Orang yang tidak mengenal Tuhan jadi mengenal. Itu sebenarnya agen surgawi itu. Kita itu agen surgawi. Jangan mau jadi agen duniawi atau agen neraka bahkan. Oleh sebab itu, belajarlah firman yang benar. Sebab tanpa firman kebenaran, tidak ada seorang pun berkenan bagi Tuhan. Sebab Injil itu kekuatan Allah yang
menyelamatkan. Pernah baca nggak ayat itu? Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Begitu. Ya. Roma 1 ayat 16. Dicatat. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan orang seluruh dunia yang percaya. Menyelamatkan dari apa? Dari pola pikir yang salah. Dari hidup yang salah. Dari hidup keberdosaan. Kalau kita mengerti firman dengan benar, konteksnya benar, lengkap, maka karakter kita akan dewasa di dalam iman. Maka nggak akan ada aneh-aneh lagi. Dunia boleh terbolak-balik, tapi kita akan tetap. Sebab kita mengerti, kita akan tekun, damai sejahtera, mati pun tidak takut. Mati adalah keuntungan. Hidup adalah menjadi berkat bagi dunia, jadi garam dan terang. Hidup adalah bagi Tuhan, dipersembahkan bagi Tuhan. Itulah agen surgawi, yang punya misi dari surga, yang punya kualifikasi dari surga. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan, saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto. Secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.